Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita lanjutkan pembahasan yang kedua tentang kisi-kisi PAT PJOK kelas 4, yaitu tentang isian singkat. Kita lanjutkan anak-anakku. Yang pertama adalah KD 3.6, memahami prosedur variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dasar dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah tempat atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Materinya adalah senam lantai. Indikator ini ditunjukkan untuk soal nomor 21 dan soal nomor 22. Pembahasan indikator soal nomor 21. Indikator soalnya adalah peserta didik dapat menyebutkan posisi kaki dalam sikap lilin. Kita akan bahas anak-anakku. Posisi kaki saat melakukan sikap lilin adalah kedua kaki diangkat lurus ke atas. Nah, anak-anakku bisa perhatikan gambar ini, gambar di sebelah ini. Di sini kakinya lurus ke atas. Jadi posisi kaki ketika melakukan sikap lilin adalah kedua kaki diangkat lurus ke atas. Kemudian pembahasan indikator soal nomor 22. Indikatornya adalah peserta didik dapat menyebutkan alat yang digunakan salah satu aktivitas senam lantai. Ini adalah salah satu contoh alat yang digunakan untuk melakukan senam lantai, yaitu matras. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah gambar matras untuk melakukan senam lantai. Contohnya adalah melakukan guling ke depan dan guling belakang. Bisa juga untuk melakukan sikap lilin. Kemudian selanjutnya KD 3.7, menerapkan prosedur variasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Materinya adalah senam irama. Indikator ini ditunjukkan untuk soal nomor 23 dan soal nomor 24. Pembahasan indikator soal nomor 23, indikatornya adalah disajikan dalam bentuk gambar. Peserta didik dapat menyebutkan alat yang digunakan dalam senam irama. Kita akan bahas macam-macam alat dalam senam irama. Yang pertama, bola atau bal. Ini gambarnya di samping. Kemudian simpai atau hoop. Nah, ini gambar lingkaran yang warna-warni. Kemudian tali atau rope. Ini adalah gambar tali yang berbentuk melengkung ini. Yang selanjutnya adalah gambar pita atau ribbon. Nah, gambar-gambar di samping ini adalah macam-macam alat yang digunakan dalam senam irama. Kemudian pembahasan indikator soal nomor 24. Indikatornya adalah peserta didik dapat menyebutkan definisi dari senam irama. Nah, anak-anak harus tahu definisi dari senam irama. Senam irama adalah gerakan yang dilakukan secara berirama atau berdasarkan ritme. Anak-anak pahami ya, ini adalah indikator soal nomor 24. Anak-anak harus bisa menyebutkan definisi dari senam irama. Definisinya adalah gerakan yang dilakukan secara berirama atau berdasarkan ritme. Kemudian KD 3.8, memahami prosedur gerak dasar 1 gaya renang. Materinya adalah materi renang gaya bebas. Indikator ini ditunjukkan untuk soal nomor 25 sampai soal nomor 28. Pembahasan indikator soal nomor 25.
Indikator soal nomor 25 yaitu disajikan dalam bentuk gambar. Peserta didik dapat menyebutkan gerakan dalam renang gaya bebas. Nah, ini adalah salah satu gerakan dalam renang gaya bebas. Gerakan gambar di bawah ini atau di samping ini adalah gerakan meluncur. Anak-anak lihat, ini adalah gerakan meluncur pada renang gaya bebas. Jadi nanti kalau ada soal yang bergambar ini, anak-anak bisa mengetahui ini adalah gerakan meluncur pada pada renang gaya bebas. Kemudian pembahasan indikator soal nomor 26. Indikator soalnya adalah peserta didik dapat menyebutkan aktivitas sebelum berenang di kolam renang. Nah, anak-anak harus tahu, Pak Guru sudah selalu mengingatkan apapun aktivitasnya, anak-anak harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan aktivitas renang, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk menghindari kram pada otot atau cedera. Pembahasan indikator soal nomor 27. Indikator soalnya adalah peserta didik dapat menyebutkan etika ketika di dalam kolam renang. Anak-anak harus tahu, etika ketika kita di dalam kolam renang salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan kolam renang dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah salah satu etika ketika kita berada di kolam renang. Kemudian pembahasan indikator soal nomor 28. Indikator soalnya adalah peserta didik dapat menyebutkan bagian yang kram ketika kurangnya pemanasan. Nah, karena kurangnya pemanasan biasanya tubuh kita akan mengalami yang namanya kram. Biasanya kram terjadi di bagian kaki dan bagian perut. Ini adalah efek salah satu dari kurangnya melakukan pemanasan saat akan melakukan aktivitas olahraga. Kemudian selanjutnya KD 3.10 menganalisis perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari antara teman sebaya, orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Materinya adalah perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Indikator soal ini ditujukan untuk indikator soal nomor 29 dan nomor 30. Pembahasan indikator soal nomor 29 adalah peserta didik dapat memberikan contoh salah satu perilaku terpuji. Berikut adalah salah satu contoh perilaku terpuji terhadap diri kita sendiri adalah selalu menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara mandi minimal 2 kali sehari. Itulah tadi salah satu contoh perilaku terpuji. Banyak sekali perilaku terpuji, tapi kali ini kita menggunakan contoh perilaku terpuji untuk diri kita sendiri. Kemudian pembahasan indikator soal nomor 30. Indikatornya adalah peserta didik dapat memberikan contoh salah satu perilaku terpuji. Kalau tadi contoh perilaku terpuji dengan untuk diri sendiri, ini adalah salah satu perilaku terpuji dengan sesama atau dengan teman sebaya, yaitu menolong teman ketika teman sedang mengalami kesusahan. Contohnya yaitu jatuh dari sepeda. Ketika teman kita sedang mengalami kesulitan atau mengalami kesedihan, kita harus menghiburnya. Itu adalah salah satu contoh perilaku terpuji kepada teman sebaya. Itulah tadi anak-anakku kisi-kisi PAT PJOK kelas 4. Ini adalah membahas tentang
isian singkat. Bapak harap anak-anakku terus belajar dan terus pahami apa yang Bapak sampaikan. Dan jika anak-anakku ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada Pak Guru. Bapak akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.